Salam sidang jemaat Tuhan, bersyukur atas berkat anugerah Tuhan, bersyukur juga untuk kesehatan, napas hidup yang Tuhan berikan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama dan persiapkan hatinya. Kita mau merenungkan, mau belajar firman Tuhan, agar hidup kita diteguhkan oleh Tuhan, iman kita diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan kita memperoleh kemenangan dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya,
karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwah saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah diselamatkan dalam peperangan rohani. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hidup kita ini adalah zona perang, dan kita adalah pejuangnya. Pejuang sejati harus menghadapi peperangan dengan berani, ya, harus dengan berani. Tidak boleh menunjukkan kelemahan, tidak berjuang dengan kekuatan diri sendiri, dan mau mengandalkan Tuhan. Itu adalah sifat dari seorang pejuang. Dia selalu bekerja sama, selalu menunjukkan keberaniannya, menghilangkan kelemahannya. Ya, inilah ciri daripada pejuang sejati. Musuh kita dalam peperangan rohani adalah iblis. Ya, walaupun ia takut, walaupun ia kuat, iblis ini kelihatan berkuasa dan serangannya dahsyat, kekuatannya telah dipatahkan dan dikalahkan oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan sama Tuhan, ya, dia mengalahkan iblis itu, dia mengalahkan kematian itu. Ya, di sini Yohanes kembali mendorong gereja untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab gereja adalah milik Tuhan. Rasul Yohanes melihat gereja sebagai metafora dari seorang perempuan. Pertama, perempuan yang diselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Kedua, perempuan itu kesulitan bersalin namun dapat melahirkan. Ketika perempuan itu lari ke padang gurun di suatu tempat yang disediakan oleh Allah. Ini yang dilihat oleh Yohanes. Ya, gereja hidup dalam terang kemuliaan Allah. Dalam terang Allah itu, gereja harus berjuang menghadapi kesengsaraan dan kesulitan, dan harus waspada terhadap serangan iblis. Sebab sidang jemaat Tuhan, iblis berjuang untuk membinasakan umat pilihan Allah. Iblis selalu berjuang untuk membinasakan umat pilihan Allah. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, jangan lengah. Jangan lengah sedikit pun. Jangan memberikan ruang, jangan berikan celah kepada iblis. Amin. Namun sidang jemaat Tuhan, Allah selalu bertindak menyelamatkan kita, menolong kita, dan mengingatkan kita sebagai Allah. Sebagaimana Allah memelihara Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian, demikianlah gereja dipelihara dan diselamatkan oleh Allah dalam dunia ini. Perjuangan kita saat ini adalah menghadapi berbagai kesulitan serta kesengsaraan dari dalam diri sendiri. Sebenarnya paling susah kita lawan sebenarnya ini. Dan ini sebenarnya perjuangan kita. Dan tentunya
berjuang melawan iblis juga, dari diri kita dan juga dari iblis juga. Terkadang kita susah sekali, ya, tapi kita berjuang, sedang jemaat Tuhan. Ini digambarkan sebagai naga merah padam yang besar. Iblis digambarkan ini, yakni suatu makhluk yang seram dan menakutkan, namun tak berdaya di hadapan Tuhan, yang memelihara hidup kita kalau kita bersandar kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bersandar, iblis gampang untuk merayu kita. Iblis gampang untuk merasuki kita dan menjauhkan kita dari kasih Allah. Sedang jemaat Tuhan, kita bersyukur karena dalam berbagai kesulitan dan kesengsaraan hidup yang kita alami, dan dalam perjuangan iman, kita tidak berjuang sendiri. Ada Allah, ada Tuhan Yesus Kristus yang bersama, yang menolong kita. Kita berjuang bersama Tuhan. Kita berjuang bersama Dia. Apapun tantangan dari si iblis, kita berjuang bersama Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, dalam jemaat Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Ia menyediakan bagi kita yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, sedang jemaat Tuhan, mari kita berjuang dan menghasilkan kehidupan benar yang memancarkan kemuliaan Allah, dan memohon Tuhan Yesus terus menolong kita agar kita selalu menang dalam pertandingan iman kita dalam dunia ini. Karena kita tahu perjuangan kita ini melawan darah dan daging, ya, perjuangan kita yang melawan si iblis yang selalu menggoda kita, yang selalu menunggu kita lengah. Kita yakin dan percaya dalam peperangan rohani ini kita akan diselamatkan. Amin. Kita akan diselamatkan dan kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Iblis akan kita kalahkan. Tadi ada pujian dari firman Tuhan kita hari ini. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, kalau Tuhan bersama kita, iblis akan dikalahkan, dipatahkan. Amin. Kita yakin percaya kita akan memperoleh keselamatan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami yakin hidup kami diselamatkan oleh Tuhan dalam peperangan rohani yang kami hadapi saat ini. Tuhan, bimbing kami, arahkan kami, kuasai dalam pikiran kami, agar kami terfokus kepada Tuhan, agar kami tetap menang, agar kami dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.